7, 8. Aku aja tadi. Tuh wakilkan. 8, 9 di sana. Delapan. Dong. Iya, di sana malah tahu. Terus sekarang apa nih? Belum ada. Belum sempat ke situ malah dicopot. Oke guys, hari ini ada pelatihan pakan ternak yang berada di Desa Pangadan Baru ya, Kecamatan Kaubon, Kabupaten Kutai Timur. Ini masih proses persiapan ya teman-teman ya. Proses persiapan imtek. Seperti apa videonya nak? Selamat mengikuti. Maaf ya. Apa bro? Ngejo kan? Iya benar. Yang tinggi suruh kiri. Pindah. Nyampe dia kok. Banyak. Ya.
Baik Bapak Ibu dan beserta sekalian, saya di sini mewakili Kepala Desa karena beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau lagi sakit. Mohon maaf karena sumber. Ya, pesan dari Pak Kades untuk hari ini pelatihannya terkait pelatihan pakan ternak. Tentu di tahun sebelumnya itu kan tahun 2022 kemarin ya Pak ya. Nah itu kan pasti Bapak Ibu ini tidak asing lagi dengan Pak narasumber di sini. Nah, namanya Pak Widodo. Karena di tahun lalu tuh sudah mengajarkan kita terkait pembuatan pakan ternak. Semoga pada tahun ini Bapak Ibu yang atau yang peserta lainnya yang dulu sudah pernah ikut pelatihan atau yang belum, nah, mudah-mudahan di tahun ini lebih paham lagi terkait pembuatan pakan ternak. Mungkin ini saja dari saya, sambutan dari saya, pesan Pak Kades. Tetap semangat dalam menjalankan pelatihan ini, dan ini tidak boleh disia-siakan karena ilmu ini sangat mahal dan ini harus kita Baik. Di kesempatan ini syukur alhamdulillah saya bisa berdiri di sini lagi mengulang dari tahun yang kemarin untuk bersama Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini nanti materinya yaitu basic mentality yang akan diisi oleh Bapak Hendra. Lalu besok bagian saya untuk bagian materi pakan dan praktek sekalian. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Waktu dan standar akhir. cek saya tidak. Saya izin berdiri Bapak Ibu sekalian. Tes. Oke. Jajarannya dan Bapak Ibu sekalian peserta yang saya hormati. Ini pertemuan yang kedua kali di lokasi yang sama dengan Bapak Ibu, mungkin
dulu ada yang kena ikut, ada yang baru. Kali ini kita akan membahas mengenai materi bisnis peternakan dan pengelolaan pakan fermentasi ternak ruminansia. Oke, tak kenal maka tak sayang, maka ini perkenalkan, lahir di Blitar 10 Oktober 1976. Saya tinggal di Gang Kemakmuran, Desa Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Pekerjaan saya sebagai owner atau pemilik CV Mulia Edi Sukses yang bergerak di bidang peternakan, ternak kambing, domba, kuda, sapi, bagian. Mulai bisnis kita di tahun 2010 hingga sekarang. CV Mulia Edi Sukses merupakan binaan lembaga pengembangan bisnis Tama Banua Etam yang ketuanya di sini yaitu Bapak Indra. Jadi kita bisa berdiri di sini sebagai peternak sampai sekarang ini kita belajar dibina oleh lembaga pengembangan bisnis Banua Etam. Itu kalau mau nyatet nomor telepon saya ada di situ 0812557184. Ada Facebook, Instagram Putra, IG juga ada, TikTok kalau mau lihat peternakan saya atau kalau pas main ke Sangatta mau mampir tinggal klik aja di Google Maps itu wis mampir Kemakmuran, nanti udah diarahkan sampai ke kandang. Email saya ada di situ. Moto bisnis kita, kunci dari keberhasilan adalah jalani dan nikmati prosesnya. Jadi ibarat kita punya tujuan, jangan terlalu fokus ke tujuan awal aja, tapi gimana kita bisa menikmati proses itu setiap langkah, kita selalu menikmati. Nah, ini video tentang CV Mulia Edi Sukses supaya Bapak Ibu lebih mengenal lebih jauh lagi. Simak real ya, nanti kita ambil dari video itu apa belajar. Halo sahabat petani peternak milenial, perkenalkan nama aku Diana Amelanti dan Putri. Hari ini aku mengajak teman-teman semua keliling di peternakku. Peternakku bernama CV Mulia Edi Sukses atau nama panggilan bisa sampai Kemakmuran. Ini terdapat berbagai macam jenis hewan ternak, mulai dari kambing, domba, kelinci, sampai kuda. Kambing dan dombanya pun bervariasi, mulai dari domba Garut, merino, dorper. Kalau kambing ada kambing Salen, Sapera, Bur, Jawa Randu, dan masih lain yang dijual di bibit kambing domba. Kambing potong untuk akikah dan selamatan. Kita juga menjual pupuk kambing atau kopi dan juga susu kambing murni. Tak hanya itu, di peternakan kami juga biasa digunakan sebagai tempat wisata edukasi untuk anak TK dan SD. Kemudian di peternakan kami juga digunakan sebagai tempat permakanan untuk anak kuliah, khususnya jurusan peternakan. Selain itu, kita juga membuka pelatihan pembuatan pakan, perawatan hewan ternak, proses penyembelihan hewan ternak secara halal, manajemen pakan, dan lain-lain seputar ternak. Oke, begitulah sekilas tentang CV Mulia Edi Sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya. Padahal pandangan kita di setiap bulan itu 1.000 sampai 2.000 karung. Karena permintaan itu malah datang dari kaum penting bagian itu. Ada seperti kaum penting setiap kambing itu 600 karung. Nah, kenapa saya bahas di sini? Di sini kan saya, orang sini yang butuh ngambilnya di tempat saya. Nah, kenapa nggak sampai manfaati? Kan gitu loh. Jadi jangan berpikir ternak itu cuma kita nunggu anaknya lahir gede dijual atau beli kurus untuk dijual, tapi gimana kita manfaatkan yang gede. Oke, sekarang kita bahas dulu mengenai pengertian bisnis peternakan. Bisnis peternakan adalah kegiatan komersial yang terkait dengan pemeliharaan dan produksi hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, ikan, hewan ternak lainnya. Produksi turunan dari bisnis peternakan ini seperti yang dibahas kemarin, ada produk susu. Jadi di kita itu juga ternak kambing pelak. Per liternya itu 100 ribu. Nah itu satu kambing itu bisa 1,5 liter sampai 3 liter. Bahkan dulu ada yang produksi itu 4,5 liter. Ya.
tiap sehari. Bayangin uangnya berapa dapatnya, kalau punya 2 ekor keluar 2 liter ya, sangat menggiurkan ya, kerjaannya di rumah. Karena sangat menggiurkan itu dulu saya kerja di perusahaan, saya mundur jadi peternak. Jadi jangan dianggap usaha ternak pertanian itu nggak ada hasilnya. Itu tadi yang di video anak saya yang pertama, selesai 1, sekarang yang manajemen ternak. Alhamdulillah di tahun kemarin mewakili Kalimantan Timur untuk Urbayan Ambassador di Jakarta. Oke, nah ini produk turunan dari bisnis, kita bisa produk susu. Kalau ayam produk telur, ada produk olahan daging, ada olahan pupuk kandang seperti yang kita praktekkan di kandang, ada pakan fermentasi. Jadi dengan ikut pelatihan gizi nanti bisa bikin pakan itu bisa juga penghasilan. Jadi permintaan dari teman-teman nanti kita bisa penuhi, yang nggak bisa bikin atau nggak ada waktu itu peluang juga kita. Terus ada produksi kerajinan. Kerajinan itu mungkin dari kulitnya, itu bisa kita kelola. Oke, karena kan kita baca ini kan pengolahan pakan ternak ruminansia. Jadi kita kenal dulu ternak ruminansia itu apa sih? Bahasanya kan kadang-kadang kita nggak ngerti. Nah, ciri-ciri utama dari hewan ruminansia itu adalah daun singkong, daun kol. Selanjutnya di sini ada kulit pisang. Kulit pisang ini ada kandungan proteinnya 7,08%. Kemudian 4,8. Ya, ini dalam mungkin bahan keringnya ada presentasinya Pak. Kemudian ada batang pisang, daun pisang, jerami kacang tanah, pot kakao, bungkil kelapa sawit. Nah tadi ada pakai bungkil ya Pak. Kenapa pakai bungkil? Ini protein kasarnya sebesar 16,8%. Ini kalau konsumsi bungkil aja lemak semua yang jadi Pak. Daging semua jadinya ini. Kemudian ampas tahu. Kenapa ada tadi ampas tahu? Kalau kita ketahui protein ampas tahu itu sebesar 30,3% protein kasar. Nah ini besar banget nih. Kemudian pucuk tebu. Nah bapak-bapak tadi ada nanya gantinya molase bisa apa, disarankan Pak Wid nanam tebu atau ada tebu di slide langsung. Ini ada kandungan protein kasarnya 5,24%. Tapi yang tinggi seratnya 34,4% untuk tebu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ketahui kenapa sih kita fermentasi harus pakai tetes tebu, gula merah, atau bisa tebunya? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa harus pakai tetes tebu? Biar manis. Kalau biar manis lihat saya Pak. Biar apa? Karena gini, proses fermentasi itu dibantu oleh mikroba, Pak. Bakteri yang bagus. Nah, supaya bakteri ini bisa tumbuh banyak, berkembang biak, makanan bakterinya itu yang manis-manis. Salah satunya yang bisa kita adalah molase atau tetes tebu.
Oke guys, ini persiapan pembuatan pakan ternak fermentasi ya. Jadi ini tinggal praktek teman-teman. Bahannya dedaunan warna hijau teman-teman. Apapun yang berwarna hijau bisa kita buat pakan ternak ya, bisa difermentasi teman-teman, seperti itu kata moderator teman-teman. Bahan bakunya serba daun hijau teman-teman. Kapan saya ke? Kape kan? Kape. Seragam? Iya.
Air sumur Pak. Bagus. Bisa diminum juga. Jalan di rumah. Oh, tadi itu hitam moli. Iya. Ini sampai kayu. Apa? Jangan apa? Manis itu. Sampai merata semua. Bang, pasti kita mau minum ya, mau tinggi. Bagusnya itu ditunggu sampai 4 jam. Ini minimal 4 jam. Dan 4 jam kalau apa? Jadi pagi waktunya sampurnya ini. Sudah benar 4 jam bisa oke. Cepat. Jam ini dia sudah ada kayu nggak untuk masukin ke sini? Ada siku apa? Terus sampai apa? Terus aja. Ini kan kita ambil yang makasih Pesnawan. Iya. Bisa ini untuk makan ayam. Mati.
atas ya. Masukkan.